Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Menuntut ilmu adalah jalan menuju kemuliaan yang Allah bukakan bagi manusia sejak wahyu pertama diturunkan. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk membaca sebagai bentuk awal dari perintah belajar dan memahami. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa dialah yang mengajarkan manusia melalui pena dan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan ilmu, manusia tidak hanya mampu memahami dunia, tetapi juga lebih mengenal Tuhannya. Sehingga ilmu menjadi jalan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait kemuliaan menuntut ilmu. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda dan ayahanda kesayangan kita semua, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, walaupun dingin ya. Ya. Dingin. Baru masuk langsung berasa dingin, Masya Allah pemirsa. Iya. Tapi Ya maklum semangatnya, suasana subuh seperti ini. betul, suasana subuh, syahdu ya Pak Kiai ya. Iya, Ditambah masuk studio dingin. Jadi kita harus menghangatkan dengan menuntut ilmu. Iya, Sesuai insya dengan Allah, tema insya kita Allah. hari ini. Amin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan tentang menuntut ilmu selalu berkaitan, berarti Allah itu memang memerintahkan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi untuk belajar, Iqra. Dan itu tadi kata yang disebutkan, wahyu yang diturunkan pertama adalah Iqra. Kadang-kadang kalau kita mau berpikir, kenapa ya Allah harus menyampaikan lewat malaikat Jibril, harus menyampaikan Iqra dulu kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Apa esensinya, apa hakikatnya, kenapa harus Iqra dulu Pak Kiai? Tafadhol. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ada yang tekstual dan ada yang makna yang tersirat ini Mbak Mila. Betul, Pak. Coba kita lihat ya dialognya nih. Nabi Muhammad itu sebenarnya ketika disuruh membaca Iqra, ma'ana biqari, itu bacalah kata Jibril. Ya. Kemudian Nabi menjawab ma'ana biqari. Secara harfiah aku tidak bisa membaca. Yang dimaksud tidak bisa membaca itu kan kalau ada teks ceritanya bisa membaca, tidak bisa membaca. Itu namanya dia memang tidak ada ilmu untuk menggapai apa yang dia lihat. Tetapi Jibril kan nggak bawa apa-apa. Tidak membawa Quran, Kitab, tidak membawa benda, tidak membawa Tulisan, tulisan. Oleh karena itu kata Iqra, kata membaca itu tidak melulu maknanya membaca teks. Tetapi juga membaca konteks. Ya. Nah, membaca teks dan konteks ini jadi mazhab dalam ilmu. Ya, sehingga kalau di dalam surah Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Berarti membaca alam. Masya Allah, betul. Ya, kita harus membaca alam. Nah, alam semesta itu adalah firman. Jadi ketika panas tinggi itu berarti mau hujan. Karena secara otomatis akan menguap, ditahan, ketika sudah banyak akan diturunkan. Nah itu namanya membaca firman alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu darah yang menggumpal kemudian berubah menjadi daging, segumpal daging. Berarti ini membaca kehidupan. Bahwa kita mengenal Tuhan, lihat saja tubuh kita, kita bisa kenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Orang yang bisa membaca dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allama bil qalam. Nah,
Ketika Allah mengajarkan dengan kolam, itu maknanya kita disuruh ada alat. Ya. Jadi kolam itu dimahami itu alat. Nah, maka kita diminta untuk perangkat lunak yang sudah diberikan yang disebut dengan hati, yang disebut dengan otak harus digunakan. Nah, jadi 3 itulah yang dimaksud dalam pengertian Iqra. Ya. Memahami ciptaannya, Membaca alamnya, ciptaan, kemudian diri sendiri dan memahami rahasia-rahasia Allah dengan ilmu. Tahun 80, 70-an sekian, hampir tahun 80-an, orang Islam bilang siapa yang tahun 70-an kalau nggak salah, cuma saya lupa masih kecil. Mbak Mila masih di alam arwah. Arwah. Ya. Belum diproses. Belum diproses. Tahun itu ada orang Islam yang mengatakan siapa yang percaya Armstrong pergi ke bulan, kafir dia. Itu saya ingat masih kecil, walaupun saya nggak bisa protes gitu. Kenapa? Karena nggak bisa dipahami, belum bisa dipahamkan pada saat itu bahwa ilmu pengetahuan itu keluar dari galaksi bumi itu bisa umpamanya. Ya wajar-wajar saja kakek-kakek kita itu belum sampai kepada pemahamannya itu. Padahal pada konsep Iqra ini bisa. La tanfuzu illa bisultan. Tidak akan bisa ditembus alam ini bisultan itu bil kolam. Bil ilmu. Bisa. Masya Allah. Aduh, langsung rasanya membara inilah. Berpikir Masya Allah Pak Kiai. Pak Kiai ini di segmen pertama sudah ada pertanyaan juga yang datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama ya. Mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Fatia Maulidah. Saya seorang pelajar Indonesia yang mengikuti pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kemuliaan ilmu itu bentuknya seperti apa? Kemudian, apakah sama orang yang mencari ilmu itu yang semisalnya sekolahnya dekat rumah dengan orang yang jauh harus naik kendaraan umum? Atau seperti saya yang harus kuliah di luar negeri? Maka semuanya banyak yang harus dikorbankan termasuk biaya hidupnya yang tinggi dan sebagainya. Apakah ini juga bisa memberikan perbedaan nilai di dalam kemuliaan mencari ilmu itu sendiri? Lalu, apakah semakin jauh itu artinya juga semakin bagus? Atau bagusnya keilmuan itu tidak ditentukan oleh jaraknya? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat pertanyaannya Pak Kiai. Ada tadi Mbak Najwa, mahasiswi kita yang ada di Al-Azhar Kairo. Al-Azhar Mesir ya. Bisa sampai ke sana. Ya. Mudah-mudahan anak turun saya ada Pak Kiai. Amin. Saya doakan Mbak Mila. Ya. Luar biasa. Pak Kiai, pertanyaannya menarik. Ini juga bisa kita bahas lebih luas ya. Yang pertama, bentuk kemuliaan ilmu itu seperti apa? Yang kedua, apakah value menuntut ilmu itu sama? Misalnya beliau kan Mbak Najwa kuliahnya di luar negeri, jauh dari orang tua, pengorbanannya luar biasa banyak. Apakah itu juga berpengaruh pada value atau nilai kemuliaan ilmu yang didapatkan? Atau sebenarnya esensinya menuntut ilmu itu tidak ditentukan jaraknya? Seperti apa Pak Kiai kemudian? Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi orang yang berilmu itu ada pamor. Ya. Jadi kalau kita melihat seseorang itu bertemu dengan seseorang yang berilmu, dalam waktu sebentar saja kita sudah bilang, oh ini lebih tinggi, ini sederhana dan ini di bawahnya. Karena memang dia ada cahaya, ada pamor. Tentu saja pamor yang dimaksud ini tidak seperti halnya kita melihat pamornya berlian. Nah, dia perlu ketegasan. Bahkan di sisi Tuhan itu dia derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Nah, jadi itu kalau dibilang ukuran pamornya seperti apa? Orang yang berilmu itu lebih tinggi dari malaikat sehingga malaikat berkenan menghamparkan sayapnya untuk orang-orang ya lewat di atas sayapnya itu tadi sebagai sebuah kemuliaan. Nah, memang di dalam berilmu itu cara untuk meningkatkan derajat kemanusiaannya adalah dengan ilmu. Jadi kalau bagaimana kita meningkatkan derajat kita itu, maka sebenarnya bukan ibadahnya, tetapi berilmu untuk yang bisa melarikan ibadah.
Karena ibadah yang dilakukan belum tentu sama nilainya di hadapan Allah. Walaupun jumlah rakaatnya sama, jumlah berapa bilangan yang dia lakukan dan imamnya sama, tapi hasilnya tidak sama. Nah, dia sangat ditentukan dari kapasitas keilmuannya. Dan itu tadi, berarti semakin besar pengorbanannya Pak Kiai ketika menuntut ilmu, berarti tingkat insya Allah mungkin derajat kemuliaan ilmunya juga akan lebih bagus dong Pak Kiai. Ya, ada satu makalah dari Ibnu Mas'ud mengatakan, al-ilmu biqadril masyaqqah. Ilmu seseorang itu tergantung susah payahnya dia mencari. Pengorbanannya. Nah, ya, jadi kan ada umpamanya institusi sekolahan, tempat kuliah, tempat sekolahan. Orang yang jauh dengan orang yang dekat itu apakah sama? Enggak sama. Karena yang jauh itu masyarakat, apalagi kalau berjalan kaki. Ya, lewati sungai-sungai karena memang jembatannya terputus. Ya, kita lihat orang bergelantungan untuk buka bajunya dulu sampai di seberang baru dipakai lagi. Ya, kata Ibnu Mas'ud sahabat Nabi itu al-ilmu biqadril masyaqqah, tergantung. Nah, kemudian yang kedua kata Ibnu Mas'ud itu al-ilmu al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara dipelajari. Ya, wal barakatu bil khidmah, dan keberkahan ilmu itu dengan kita mengabdi. Nah, mengabdi dengan gurunya, mengabdi dengan ilmu itu sendiri. Nah, mengabdi kepada ilmunya itu maknanya ilmunya itu diamalkan. Oleh karena itu yang jauh seperti Ananda Najwa ini ya, maka kita akan bisa mengetahui dia akan punya nilai lebih. Karena dia tinggalkan orang-orang yang dia cintai, biayanya mahal, ya kangen dia mesti tahan. Karena nggak bisa setiap bulan dia pulang. Maka penderitaan dia yang disebut dengan masyaqqah itu juga ada kompensasinya dengan ilmu yang dia cari. Masya Allah, semangat Mbak Najwa. Masya Allah, ini sedang bersusah payah, tapi insya Allah nanti akan ada kemuliaan yang luar biasa. Iya, pasti ada buahnya. Iya. Yang sedang nanti dipanen, siap dipanen ya Pak Kiai. Iya, betul. Masya Allah. Pemirsa, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Nanti kita akan lanjutkan. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kemuliaan Menuntut Ilmu. Pak Kiai, jadi sebenarnya maksudnya awal saya kemudian juga bergabung di Gapai Kemuliaan, ini kan sebenarnya juga ikhtiar saya sebenarnya ya, mungkin Allah berikan juga kesempatan gitu, menuntut ilmu sebenarnya. Dan memang Masya Allah ternyata sebegitu penting ya ilmu itu dalam menjalani hari-hari. Karena ternyata dengan ilmu juga ketaatan kita, ketakwaan kita, cara pandang kita tuh bisa berubah. Jadi ilmu dan ketaatan ini menjadi suatu hal yang saling berhubungan, sebab akibat ya Pak Kiai. Bagaimana Islam menjelaskan ini atau melihat hal ini? Ya, bahkan al-alim ya itu a'la minal abid. Dia lebih tinggi dari ahli ibadah. Jadi kalau ada orang yang uzlah ya, pembahasan kita dulu pernah bahas tentang uzlah. Dengan orang yang tidak uzlah tapi dia hidupnya antara taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar gitu. Itu lebih bagus, lebih mulia sebenarnya. Ayat yang menginformasikan secara jelas mengatakan yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang berilmu itu darajat, itu bentuknya jamak itu. Levelnya dari jamak darajat itu. Nah, jadi kalau orang ahli ibadah tinggi nggak tinggi, tapi dia tidak setinggi orang yang alim gitu loh. Oleh karena itu ketinggian derajat
ditentukannya itu bukan pada volume ibadah. Tetapi seberapa jauh nilai dari pengamalan dari sebuah penghayatan yang dia pahami dalam ilmu tentang ibadah itu. Itu yang menentukannya. Enggak sama. Sampai dalam hadis lagi dikatakan al-alim ya wal jahil ya, itu perbandingannya itu bayna ana wa adna minal ashab. Perbandingannya antara aku dengan sahabatku yang paling rendah. Tinggi sekali. Beda sekali gitu ya Pak. Ya, Kiai? tinggi sekali. Dan orang yang pengen umurnya panjang, jadilah orang yang menuntut ilmu, maka dia akan panjang karena tidak terputus dengan kematian. Betul, Masya Allah. Ya. Betul. Jadi kan ada 3 hal yang akan terus mengiringi kita walaupun kita sudah wafat. Salah satunya Ya. ilmu yang bermanfaat ya Pak. Kiai? Nah, umur kita tetap panjang. Jadi tuh Islam tuh menjadi sebuah jalan hidup yang harus menuntut ilmu. Saya jadi ingat kemarin habis ngajarin anak, ada hadis utlubul ilma ilal mahdi ilalah dia Pak Kiai. Jadi Ya. menuntut ilmu tuh harus dilakukan memang sampai kita masuk liang lahat ya Pak Kiai. Betul. Sebegitu pentingnya. Iya, karena sebenarnya yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lain, ya ilmu saja. Tentunya ilmu dan pengamalan. Oleh karena itu juga Mbak Mila, ini saya bilang ilmu dengan pengamalan nggak boleh dipisah tuh begini. Kenapa sekarang ini perguruan tinggi itu sudah ada S3. Zaman saya kuliah itu nggak ada S2, S3 Mbak Mila. Cuma kuliah gitu. Sarjana muda dengan sarjana lengkap. Oh. Tetapi sekarang sudah ada S3. Justru pelaku kesalahan itu yang S3 gitu. Pelaku kesalahannya itu yang sudah profesor. Pelaku kesalahannya juga orang yang berpendidikan tinggi gitu. Nah jawabannya sederhana. Karena ilmunya tinggi tapi tidak diamalkan gitu. Oleh karena itu ukuran orang berilmu itu bukan wawasannya, tetapi sejauh mana dia mengamalkannya. Oke, itu tadi ukuran ilmu itu bukan dari wawasannya tapi pengamalannya ya Pak Kiai. Ya. Jadi bukan berarti kemudian kita memandang sebelah mata orang yang sudah bergelar bertitel panjang Pak Kiai. Bukan tidak sama sekali. Itu kita bisa lihat kemuliaan ilmu itu ada pada pengamalan berarti. Ya. Jadi kalau kita amalkan justru itu yang akan membawa. Karena ada orang yang juga malah pelit bagi ilmu tuh Pak Kiai. Gimana tuh kalau udah begitu? Oh berdosa. Oh, berdosa. Termasuk kitmanul ilmi ya ismun ya, menyembunyikan ilmu itu berdosa. Nah termasuk resep resep masak. Resep generasi ke generasi kan sayang Pak Kiai kalau orang lain tahu. Karena gitu. menurut pemahaman dia resep masak itu, ilmu itu adalah punya dia gitu loh. Ya, Dan betul. dia menganggap rezeki dia kalau dikasihkan sama orang itu akan mengurangi rezeki dia. Sebenarnya di situ dia sudah salah. Berarti iya. Ini adalah perspektif yang salah. Iya. Karena berarti ilmu itu sebenarnya ketika kita misalnya kita belajar nih. Sekarang kita belajar Pak Kiai. Jangan anggap bahwa ilmu itu sudah punya kita. Enggak, itu punya Allah. Allah yang kasih ke kita ya Iya, Pak Kiai. itu cuma perangkat. Oke. Perangkat yang setinggi-tingginya kita cari, seluas-luasnya kita mengayuh, ambil. Karena sesungguhnya tanpa sadar bahwa kita sebenarnya sudah pada posisi yang bukan posisi yang awal. Kita itu kalau kita belajar terus ibaratnya kita nengok ke bawah itu sudah tinggi kita. Nah yang meninggikannya itu adalah derajatnya, bukan posisi di mana dia berdiri. Karena dia tetap saja berdiri di atas bumi gitu. Oke, menarik sekali. Ya. Nah, belajar ilmu itu kan mesti ilmu kan luas ya Pak Kiai ya Luas. dimensinya. Ada ilmu mungkin kedokteran, ada ilmu sosial dan lain sebagainya. Ilmu agama juga. Kadang-kadang tuh kita tuh suka bingung apa yang perlu kita pegang duluan gitu Pak Kiai. Nanti kita bahas ya, Ya, di segmen baik. berikutnya ya, kita sudah dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Kemuliaan Menuntut Ilmu. Pak Kiai, ini ada menarik sekali ya, beberapa waktu terakhir ini kita sempat dihebohkan dengan bagaimana kemudian kita ditunjukkan orang yang
dianggapnya dalam tanda kutip berilmu, memiliki keilmuan yang luas begitu ya. Tapi di sisi lain ternyata ada itu tadi ya, karena manusia ya, maksudnya kita tuh banyak mungkin di antara kita, mungkin kita salah satunya gitu ya, merasa punya ilmu, merasa berilmu, merasa pinter. Akhirnya kita justru merendahkan orang lain. Nah, bagaimana itu kemudian dalam pandangan Islam? Seperti apa Pak Kiai? Ya, memang semestinya orang semakin tinggi ilmunya, semakin bagus adabnya. Itu mesti. Cuma pada kasus yang terjadi harus secara keseluruhan kita menilainya itu begini. Ada kesenjangan budaya, kesenjangan bahasa yang oleh orang Jawa Timur dianggapnya biasa. Tapi untuk orang Jawa Tengah itu bermasalah. Itu salah satu nilai yang nggak boleh dilanggar. Jadi orang ketika dia mau berceramah, maka dia mesti tahu di mana dia berbicara dan mad'unya itu siapa, objek dakwanya itu siapa, sehingga itu satu. Yang kedua, Mbak Mila, yang mesti kita pahami itu ada bahasa Inggris itu keperocot omongan, keperocot, sabkul kalam. Ya, sabkul kalam itu keceplosan. Yang menurut dia mah sebenarnya setelah dia mengucapkan sebenarnya dia menyesal. Walaupun itu dia bilang sebenarnya bercanda gitu ya. Kalau menurut saya itu bisa jadi dia sabkul kalam. Kalimat yang sudah terlanjur kurang kontrol gitu ya. Nah, bagaimana kalau memang ini memang pertama kali terjadi, maka kita mesti memberikan kesempatan. Jadi kita juga pendengarnya juga menggunakan adab juga. Ya, kita menggunakan adab juga selaku mustami yang mendengar. Tetapi kalau memang jejak digitalnya memang begitu ya kita mesti tegur. Nah, yang menegurnya itu tentu siapa yang dihormati oleh dia. Kalau dia umpamanya selama ini sebagai orang yang terikat pada sebuah institusi, maka pimpinannya yang mesti menegur. Itu harus ditegur karena itu dianggapnya cacat format ya, nggak layak untuk terjadi yang semacam itu. Tapi memang itu menjadi sebuah pembelajaran juga ya Pak Kiai ya bagi kita semua. Artinya begini, bahwa belum tentu juga, maksudnya orang yang berilmu itu juga harus hati-hati. Karena bisa tergelincir loh dalam kesombongan gitu ya Pak Kiai ya. Kalau kita baca tulisan-tulisan ulama, maka kesombongan yang pertama dilakukan itu oleh orang yang berilmu. Subhanallah. Sehingga kesombongan itulah yang menyebabkan dia itu jatuh ke dalam neraka. Mbak Mila, yang pertama dilemparkan ke dalam neraka itu bukan pengusaha, bukan pejabat, tapi orang yang berilmu. Ya, mereka. Kenapa? Karena dia lebih dulu tahu, tetapi dia tidak menata, ya, tidak mempraktekkan. Kalau dibilang di dalam Al-Quran banyak sekali itu celaan. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Murka Allah kepada orang yang pandai mengajarkan kebaikan-kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. Nah, itu kan bisa jadi itu ya keperocot itu bahasa Inggrisnya itu, keceplosan gitu tadi. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa. Saya juga artinya saya juga belajar Pak Kiai. Mengingatkan itu kan boleh ya, bagian dari ya kita sebagai sesama saudara muslim. Tapi kadang-kadang yang saya juga lihat adalah cara kita mengingatkan itu juga jangan sampai justru kita menunjukkan bahwa kita lebih buruk daripada yang kita ingatkan. Karena ada mungkin yang terlalu kebablasan juga dalam mengingatkan. Malah justru menunjukkan attitude atau perilaku yang kurang pantas gitu. Saya salah satu yang saya dakwahkan itu jangan suka melihat story orang lain. Jangan suka melihat komentar orang lain. Saya tidak tidak melihat komentar orang terhadap kasus ini. Tapi mendengar. Ternyata yang memberikan komentar itu lebih rusak dari kasusnya. Makanya. Nah, berarti kan sebenarnya nggak mungkin lantai yang bersih itu dibersihkan dengan sapu yang kotor. Nggak bisa. Betul. Kalau memang kita ingin memberikan koreksi, maka koreksinya yang lebih beradab, yang lebih bagus. Yang adab, yang beradab. Ya, nah saya dengar itu. Karena memang saya kalau mengatakan saya berusaha untuk tidak melakukan,
Ternyata, oh kalau begitu ceritanya berarti lebih parah dong yang mengomentarkan. Harus diberhentikan, harus dipecat, harus diblokir, harus gitu. Enggak, Tuhan itu 24 jam membuka pintu maafnya. Malam yugargir ya. Nah, kenapa kita tidak menitunya? Ya, akhlak Allah itu ya kita beri maaf. Kalau nanti terjadi lagi, kan cuma sederhana, jangan diundang aja udah selesai. Udah selesai betul Pak Kiai, Iya. udah. Betul. Wah, itu PR sih sebenarnya. Tapi memang betul, artinya bahwa jangan sampai kita menjadi justru hakim yang buruk gitu loh untuk orang lain tuh kita nggak juga boleh nggak menghukumi orang mengingatkan lain. boleh, tapi dengan cara yang beradab gitu ya Iya. Pak Kiai. Nah, bicara soal adab, ilmu itu juga penting, tapi harus adab dulu sebelum ilmu ya. Bagaimana kemudian kita mendefinisikan ini Pak Kiai? Iya. Jadi memang ini seperti telur dengan ayam. Ayam mana duluan? Iya. Tapi yang pasti ayam duluan. Sebab kalau telur duluan, yang angkremin siapa gitu kan. Nah, maka produknya itu adalah produk jadi. Ayam duluan baru ada telur gitu. Begitu juga ilmu ya. Ilmu itu produk yang sudah disiapkan, produk jadi yang sudah disiapkan. Ketika dia belajar ilmu, maka dia bisa melahirkan adab. Tapi kalau saat itu pengamalannya dia sudah adab, untuk menambahnya itu mudah. Tetap saja dia awalnya itu dia nggak ngerti apa yang dimaksud adab, dia nggak akan paham. Dia mesti belajar ilmu. Tetapi kalau dia ingin mempercepat langkah dan lebih cepat dari orang lain, jadi ada orang 10 tahun, itu kalah dengan orang yang belajar baru 3 tahun, tetapi dia sudah bisa mengajarkan orang yang 10 tahun. Kecepatan langkahnya itu bukan karena memorinya tinggi, tapi karena dia menggunakan adab. Dalam ilmu pengetahuan begitu. Dan itu tadi pentingnya adab Ya. di atas ilmu itu juga, ya itu tadi. Untuk, ya itu tadi kemuliaan ilmu itu jadi jauh lebih besar ya Pak Kiai. Iya betul. Pak Kiai, ada kemudian mungkin, ya namanya ilmu kan, ruang lingkup ilmu itu kan luas ya. Ada mungkin ilmu kedokteran, ada ilmu sosial, ada ilmu agama. Nah kadang kita itu seringkali mungkin punya stereotip, ilmu saya kan cuma seperti ini aja gitu. Oh dia udah jadi dokter, dia punya keilmuan yang tinggi. Satu lagi keilmuannya hanya, jadi seolah-olah kita mengkotak-kotakan. Ilmu ini tidak lebih bagus daripada ilmu yang satu. Nah bagaimana sebenarnya hal ini kita harus sikapi Pak Kiai? Apakah memang betul seperti itu atau dalam Islam tuh ya pada dasarnya ilmu itu sama? Ilmu itu cuma satu. Oke. Tidak ada sekularisasi, itu nggak ada. Sehingga orang bisa mencari Tuhan dengan ilmu atom. Dengan ilmu apa saja. Oke. Dengan Insya ilmu Allah. biologi dan lain sebagainya. Setuju. Dia bisa. Jadi pengkotak-kotakan ilmu itu menyebabkan dia kurang tidak berupaya bahwa sebenarnya potensi untuk mencari Tuhan itu dengan ilmu apa saja. Jadi dari mana saja? Dari ilmu apa saja? Setuju. Nah, ada orang ahli biologi ketika dia memahami bahwa apa yang dikatakan Nabi, hormati ibumu, bapakmu. Ya. Ada orang ahli biologi meneliti bahwa sebenarnya memang dalam biologi itu penciptaan manusia itu 1+3. Seorang suami itu 1 kali klimaks cukup. Tapi wanita harus 3 kali klimaks untuk menghasilkan anak. Nah, maka anak yang dilahirkan dia 3 kali berdosa kualat kepada ibunya. 1 kali dia berdosa kepada ayahnya. Jadi Nabi ketika mengatakan ibumu secara biologis itu benar. Karena memang laki dengan perempuan itu tidak sama. Sehingga wanita yang diperkosa itu bisa hamil. Manakala dalam proses itu terjadi 3 kali klimaks. Nah, betapa dia bisa mempertemukan dengan ilmunya kepada Sang Maha Pencipta. Dengan ilmu biologi. Begitu juga dengan orang ahli matematika. Ya, betul. Ya, ketika sebelum angka 1, itu ada kosong. Ya. Bahwa sesungguhnya kosonglah yang membesarkan sebuah nilai. 10 dengan 100 dengan 1.000.000 pembedanya itu kosong. Nolnya aja. 0.
yang non materi. Ya. Jadi yang materi itu ditentukan dengan Oleh yang non materi. Allah. Allah, maka dia bilang kosongnya itulah adalah Allah. 1, 2 adalah produk dari kosong. Betul. Maka pada saat itu ilmunya bisa menghantarkan tentang ketuhanan. Masya Allah, betul. Belum fisika, ya kan? Bagaimana Iya. kalau kita, saya beberapa kali melihat gitu ya, pakai bagaimana fenomena angka golden ratio itu juga sebenarnya menunjukkan bahwa ujungnya tuh satu. Ya Rob kita gitu, pencipta kita. Kalau kita mau cari betul, sebenarnya ilmu tadi, setuju Pak Kiai. Ujungnya Iqra adalah ilmu. bismi rabbikal ladzi khalaq, itu enggak ada sekularisasi. Ya, ujung ilmu itu satu, kepada pencipta. Iya. Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih hari ini ilmunya. Baik. Masya Allah, luar biasa. Cukup ngebul ya hari ini. Tapi banyak insight, banyak hal-hal yang luar biasa yang kita bisa praktekkan dalam sehari-hari. Buat saya pribadi ini jadi semangat ya. Amin, Jadi bahan bakar untuk nggak berhenti untuk mencari ilmu. Apapun, karena ujungnya sampai nanti pada pencipta kita, Masya Allah. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Sakam undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai.